Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pastor Elkus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar. Hari ini hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-28 dan kutipan Injil dari Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41. Perikop ini berkisah tentang orang Farisi yang mengundang Yesus untuk sebuah jamuan makan di rumahnya. Tentu yang hadir di situ adalah si Farisi itu sendiri bersama dengan teman-temannya, keluarganya, yang tentu saja juga adalah orang-orang Farisi. Terjadi sesuatu yang bagi orang Farisi ini mengherankan, yakni bahwa Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Ini sesuatu yang tidak lazim bagi orang Yahudi. Itu adalah bagian dari adat istiadat orang Yahudi bahwa sebelum makan itu mereka membasuh tangan. Dan Yesus nyatanya tidak membasuh tangan. Dan ini menjadi sebuah soal bagi orang Yahudi. Nah, ini tentu saja sebuah kesalahan. Ini menjadi sebuah bahan. Ini menjadi sebuah peluru untuk ditembakkan kepada Yesus. Namun saudara-saudari, sebelum masalahnya menjadi lebih luas, Yesus terlebih dahulu menanggapi dengan sikap kritis. Bagi saya menarik bahwa kedekatan dan keakraban atau suasana kekeluargaan dalam jamuan makan tersebut itu tidak menjadi hambatan bagi Yesus untuk menegur, untuk meluruskan yang bengkok, untuk menjernihkan apa yang keruh dan kotor. Saudara-saudari, apa kata Yesus? Hai orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Yesus secara straight to the point mau menyatakan kemunafikan orang-orang Yahudi yang begitu terobsesi dan terpaku terfokus hanya pada hal-hal yang lahiriah, sementara hati mereka penuh dengan apa yang disebut oleh Yesus segala kejahatan dan rampasan. Bagi Yesus, mencuci tangan itu baik, itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting, jauh lebih harus dipedulikan. Itulah isi hati. Itulah perbuatan, tingkah laku dalam hidup sehari-hari yang jangan sampai merusak relasi dengan sesama, jangan sampai merugikan orang lain. Kejahatan, rampasan, atau pada zaman kita sekarang ini marak-maraknya korupsi, itu adalah tindakan-tindakan yang harus dicegah, tindakan-tindakan yang harus menjadi fokus kita manusia untuk dijauhi, dan bukan berfokus pada hal yang sifatnya casing, yang sifatnya remeh-temeh, yang sifatnya adalah lipstik dan bedak yang sebentar kena sinar panas matahari akan meleleh, mencair, pudar, dan hilang. Saudara dan saudari, selanjutnya Yesus juga masih mengatakan, hai orang Farisi, orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Yesus mau menarik perhatian mereka pada Allah sendiri yang mempunyai hidup ini, Allah yang punya rencana dan kehendak, dan itulah yang harus menjadi perhatian, harus menjadi usaha kita manusia untuk mewujudkannya. Berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Semangat untuk melepaskan diri dari egoisme, semangat untuk membebaskan diri dari segala hal yang sifatnya lahiriah, yakni dengan spirit kemurahan hati, semangat untuk berbagi, bersedekah, yang intinya itu adalah orang melepaskan diri dari egoisme dan belajar berusaha
untuk menaruh perhatian, pertolongan bagi orang lain melalui tindakan sedekah. Melalui sedekah sebetulnya orang tidak hanya memberikan materi berupa makanan atau minuman atau bahkan uang sekalipun, tapi di balik itu adalah orang memberi hati. Itulah maka disebut sebagai perhatian, pemberian hati bagi orang lain. Saudara dan saudari, semoga kita sekalian tidak menumbuh kembangkan di dalam diri kita sikap dan mentalitas Farisi yang sangat terobsesi dengan hal-hal lahiriah, lupa untuk menata sisi batin. Dan mari kita sungguh-sungguh juga menumbuhkan di dalam diri kita semangat untuk bersedekah, semangat bermurah hati, berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati Anda, memberkati kita semua. Amin.